Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lur. Pada pertemuan kita kali ini saya ingin mengisahkan bagaimana seorang Gajah Mada memperoleh bekal yang benar-benar dia butuhkan, dan nanti juga akan menentukan misteri selanjutnya Lur. Jadi apa bekal yang dia dapat untuk kali ini, teman-teman semua? Untuk sebuah hasil kerja besar ya, untuk sebuah rencana kerja besar, yaitu menyatukan Nusantara, maka Gajah Mada ini kemarin kita kisahkan sudah berhasil menemukan keris hitam yang kelak akan dinamai Sang Kelat gitu ya. Untuk sementara ini namanya masih keris hitam gitu ya. Dalam pencarian ini seperti kita kisahkan kemarin, Gajah Mada memang memperlihatkan jati dirinya ya, bagaimana dia bisa berwujud sebagaimana seorang raksasa dan mempunyai semacam Aji Condobirowo ya, yang dengan Aji Condobirowo itu dia akan memperbanyak diri sebanyak atau mungkin lebih banyak daripada musuh-musuh yang dia hadapi. Ya, ini tentu saja juga menjadi sebuah kunci juga dalam penaklukannya. Dia akan terlihat sangat mudah gitu ya, akan terlihat sangat mudah untuk menaklukkan para musuh-musuhnya gitu. Sehingga dalam banyak kisah sejarah seperti Pararaton, Negara Kertagama, Pararaton itu sebelumnya ya. Jadi ini Negara Kertagama, dalam kisah Negara Kertagama dan lontar-lontar yang lain tidak pernah tersebutkan bagaimana Gajah Mada itu melakukan penaklukan, karena mungkin sesuai dengan kriteria dirinya saat ini, dia cukup mudah untuk menaklukkan musuh-musuh atau kerajaan-kerajaan lain di luar Majapahit. Nah, teman-teman semua, setelah dia berhasil mendapatkan satu keris hitam itu, maka dia mendapatkan satu tugas baru, dia untuk melakukan laku batin ke dunia bawah atau tanah hitam itu di dunia bawah ya. Dalam arti dunia bawah ini adalah dunia dimensi yang terdekat dengan kita, dimensi umat manusia ya, jadi terdekat gitu. Sebagaimana laku-laku yang kita pahami, dunia terdekat ini bisa kita dapat atau bisa kita jelajahi dengan seperti misal bertapa atau tidur di Grojogan Sewu atau Teritis ya. Kemudian dengan puasa-puasa tertentu itu kita bisa merambah dimensi paling dekat dengan kita. Nah, Gajah Mada pun melakukan itu loh, hanya saja tempatnya tidak sembarang tempat ya. Dia kembali lagi harus mencari sebuah tanah hitam atau dunia bawah itu, sehingga dia harus bertapa di sana memerangi beberapa jenis makhluk yang kelak jika tidak dia perangi maka itu akan menjadi batu sandungan baginya. Teman-teman semua, dalam laku perjalanan spiritualnya kali ini, Gajah Mada ini menemukan sesuatu yang tak terduga loh. Apa yang tak terduga? Dia menemukan pawitra suci. Hanya saja ini tidak golongan pertama ya. Pawitra suci itu ada beberapa golongan. Apa itu pawitra suci? Pawitra suci adalah air suci atau air kehidupan yang menurut legenda konon diperoleh setelah antara kerjasamanya para dewa dan kaum Asura gitu, mengaduk samudra Mantana sehingga mendapatkan pawitra suci atau air kehidupan itu. Nah, ini yang nanti akan melahirkan satu misteri baru bagi Gajah Mada, yaitu tentang muksanya gitu ya. Jadi tentang muksanya dia itu karena khasiat dari air pawitra suci ini. Teman-teman semua, bagaimana dia mendapatkan itu semua? Tentu saja tidak kurang dan tidak lebih dari petunjuk gurunya ya, yaitu Kudu Anjampiani. Beliau ini mempunyai seorang teman yang memang belum sepaham dalam dunia spiritual, tetapi
mereka mempunyai satu kesamaan. Kesamaan itu apa? Yaitu pencapaian tingkatan spiritual loh. Nah, pencapaian spiritual ini pada tingkatan yang sama itu sebenarnya akan menemukan satu hal tentang pemahaman yang sama juga. Teman-teman semua, di sini ini Brahmana Anurogo itu memerintahkan Gajah Mada untuk bertemu seseorang di Karautan. Nah, Karautan ini dulu ada hubungannya dengan Kenaro itu loh. Jadi Kenaro itu dulu terkenal sebagai singa padang karautan atau hantu padang karautan gitu ya, karena dia suka merampok di sekitar padang karautan itu. Itu cerita Kenaro dulu loh lah. Kesakralan dari tempat itu di mana Kenaro dulu menerima satu wahyu ya, keprabon. Ini juga di situ mungkin menjadi sebuah tempat yang cukup layak untuk turunnya sebuah anugerah seperti itu loh kemungkinannya ya. Jadi padang karautan itu di dekat Gunung Pananggungan loh, di dekat Gunung Pananggungan. Nah ini nanti di akhir video akan kita perlihatkan penampakan padang karautan di waktu sekarang ini. Teman-teman semua, seperti saya kisahkan tadi bahwa di padang karautan itu memang mempunyai sisi mistis yang sangat tinggi ya, dimana dulu Kenaro secara tidak sengaja melakukan laku tapa dan prihatin ketika dikejar-kejar oleh penduduk dan prajurit prajurit dari siapa namanya dulu Tumapel itu ya, dari prajurit Tumapel itu. Maka karena dia seorang pencuri maka dikejar-kejar sampai kemanapun, ketika terdengar namanya maka dikejar terus. Nah, si Kenaro ini berhasil sampai di padang karautan ini dan bersembunyi di situ. Kemudian dia secara sembunyi-sembunyi merampok orang yang lewat di situ, sehingga dia terkenal sebagai singa padang karautan karena setiap kali berhasil dia kemudian menghilang tanpa jejak di padang karautan ini. Nah, di tempat seperti itulah Gajah Mada harus memulai proses perjalanan spiritualnya ya lho ya, untuk mendapatkan satu bekal lagi dengan seorang yang tidak disebutkan namanya, juga tidak disebutkan jenis agamanya, tetapi kita patut menduga-duga bahwa saat itu mungkin Kuda Anjampiani atau Brahmana Anurogo ini sudah ketemu dengan seorang ulama Islam gitu. Patut kita duga seperti itu. Nah, dalam petunjuknya maka Gajah Mada ini mendapatkan satu perintah untuk berpuasa ya, dan menjelajahi satu wilayah tertentu untuk mendapatkan kekuatan batin atau mendapatkan kekuatan spiritual di dalam dirinya. Nah, tadi itu sudah ya lho ya. Jadi Turangga, Pusaka, Kukila dan Waskita di situ itu yang dia belum dapat. Maka yang terakhir itu untuk kelengkapan penaklukannya dia perlu mendapatkan kewaskitaan ini, dan hal ini hanya bisa didapatkan lewat laku. Nah, laku khusus ya lho ya, seperti puasa, tirakat, prihatin dan lain sebagainya. Maka dia melakukan itu, perintah orang itu bagaimana dan seterusnya juga tidak kita ketahui, tetapi layak kita duga bahwa Gajah Mada mendapatkan satu wirid ya, satu bacaan mantra, akhirnya dia dapat menembus alam dimensi pertama yang paling dekat dengan kita itu. Kemudian dia seolah-olah terlempar dalam satu dimensi tempat yang berbeda gitu ya, tidak di padang karautan lagi, tetapi dia sampai di sebuah gua, sebuah gua yang sangat gelap gitu, sangat gelap. Kemudian si Gajah Mada ini dengan meraba-raba, merangkak dan lain sebagainya karena gelap ya lur ya, dan gua ini tidak cukup tinggi maupun besar, sehingga memang benar-benar harus meraba-raba, merangkak dan lain sebagainya. Itu sampai suatu ketika dia merasakan di bawah kakinya ini ada gemerincing tertentu ya lur ya, gemerincing tertentu, sehingga Gajah Mada ini menduga bahwa itu kalau bukan batangan emas adalah berlian dan jamrud gitu ya. Jadi itu dia hanya menduga-duga gitu, sehingga dia membawa beberapa jenis sesuatu yang terantuk di kakinya itu untuk dibawa pulang nanti gitu ya. Jadi dia membawa kantong gitu. Nah,
kemudian dia meneruskan perjalanannya loh, karena yang dia cari bukan itu ya, yang dia cari bukan itu. Maka dia terus gitu menyusuri sebuah gua yang gelap itu. Di sini tidak dikisahkan bertemu dengan sesuatu makhluk astral atau apa gitu ya, tapi dia terus menyusuri gua itu sampai dia melihat satu seperti ceruk kecil gitu ya, ceruk kecil. Dan di situ anehnya di dalam gua tetapi ada sumber cahaya tertentu yang berasal dari batuan-batuan itu loh. Maka Gajah Mada ini lebih bersemangat lagi, maksudnya setelah tadi hampir kendor seolah-olah tidak mendapatkan apa-apa, maka dia hatinya menjadi kuat lagi, bersemangat lagi, maka terus dia menyusuri ke depan gitu. Dan akhirnya sampailah dia di bibir ceruk itu yang memang tidak mudah loh. Dalam arti tidak mudah itu namanya di gua itu stalaktit dan stalagmit itu tajam ya, kalau nggak hati-hati bisa menggores kepala atau kulit kita gitu ya, apalagi dalam gelap gitu. Maka dia harus sangat berhati-hati, siapa tahu yang di depannya ini justru jurang gitu ya, sebelum sampai di ceruk itu dia bisa kecebur jurang kalau nggak hati-hati gitu ya. Dan karena mungkin memang sudah rezekinya ya, mungkin sudah rezekinya, maka Gajah Mada ini berhasil sampai di situ, di tempat itu gitu. Dan akhirnya memang dia melihat satu sebuah keanehan gitu, sebuah keanehan, karena ternyata sumber cahaya yang dia dapat, yang dia lihat itu memang air itu sendiri loh. Dan air itu memang membasahi di sekitarnya, sehingga di sekitarnya juga nampak seperti bercahaya gitu ya lur ya. Nah, teman-teman semua, Gajah Mada di situ karena satu perjalanan yang sulit ya, akhirnya meminum air tersebut, dan dia merasakan bahwa seolah-olah rasa capek, lelah, dan sakit karena tergores itu seperti hilang dari tubuhnya. Nah, apa kemudian yang akan terjadi? Silahkan simak yang berikut ini.
kita lanjutkan lagi Lur. Gajah Mada pada saat berada di dalam gua itu setelah menemukan sebuah kolam kecil air ya, dan kemudian dia meminumnya dan dia merasakan bahwa bahasa Jawanya itu otot bayune pulih gitu ya, dalam arti dia merasa luka-lukanya hilang, kemudian tenaganya yang habis itu menjadi pulih kembali, dan dia seolah-olah kekuatannya berlipat ganda gitu ya. Nah, kemudian di situ itu ada satu keanehan Lur, setelah dia meminum dan membasuh mukanya itu air itu tiba-tiba secara perlahan berkurang gitu loh, berkurang drastis gitu loh. Maka dia agak terkejut gitu ya. Dalam keterkejutannya itu dia menjadi berlipat-lipat keterkejutannya, karena di tengah cekungan tadi dia menemukan sebuah kotak yang tersalut emas gitu ya. Kemudian ada perupa semacam patung kecil di atasnya, sehingga mengingatkan dia pada sebuah cerita dulu ya, cerita masa lalu, di mana pada era kerajaan Mataram kuno dulu memiliki sebuah kotak seperti itu, kemudian direbut oleh Raja Sailendra dari Sriwijaya Lur ya. Kemudian dibawa ke Sriwijaya, setelah Sriwijaya runtuh kemudian dibawa ke Dharmasraya. Nah, dari Dharmasraya ini menurut kisah dulu diserahkan kepada pasukan Singasari pada saat ekspedisi Pamalayu Lur. Nah, kemudian pada ekspedisi Pamalayu itu setelahnya tidak terdengar lagi kabar keberadaan kotak tersebut. Nah, di sini nih Lur, sebuah keterkejutan yang tentu saja ini adalah kejutan yang sangat luar biasa gitu ya, karena dia menemukan sesuatu yang justru dia sendiri sebenarnya tidak expected gitu, tidak memikirkannya, tidak terpikir olehnya dia bakal menemukan hal seperti itu. Nah, teman-teman semua, apa yang akan terjadi kemudian pada Gajah Mada? Nah, di sini memang segala sesuatu yang luar biasa itu sebenarnya sudah menjadi sebuah apa ya namanya, seperti sebuah ramalan atau nubuat bahwa sesuatu kelak akan terjadi gitu ya. Nah, saya sebagai orang Islam kemungkinan sesuatu yang dia temukan itu adalah tabut. Tabut, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu tanda kebangkitan satu umat atau bangsa adalah dengan ditemukannya tabut. Nah, ini juga ajaibnya ternyata betul loh. Dulu kerajaan Mataram kuno itu jaya sedemikian rupa sampai menguasai katakanlah Nusantara, kemudian Sriwijaya ya. Sriwijaya itu juga menguasai lebih dari Nusantara loh, bahkan sampai ke Thailand, Burma, Sri Lanka dan lain sebagainya. Wilayah kekuasaannya sampai di sana. Gitu ya. Kemudian setelah eranya habis, maka diwarisi oleh Dharmasraya. Dharmasraya ini belum sempat bangkit ya. Karena Dharmasraya ini dibangun oleh para Brahmana dari Sriwijaya. Jadi Sri Mauliwarman Dewa ini mulanya adalah Brahmana, dan dia mengumpulkan orang-orang itu mempelopori berdirinya kerajaan Dharmasraya. Nah, di Dharmasraya ini akhirnya diboyong ke Singasari, tapi di Singasari masih belum sempat istilahnya ketunggon gitu ya, belum sempat ditunggui oleh tabut itu, dia sudah runtuh oleh Mongol Lur, pasukan Tartar gitu ya. Pasukan Tartar ini yang akhirnya dikalahkan oleh Raden Wijaya, dan Raden Wijaya nggak mengetahui kemana larinya ini, nggak tahu, bahkan dia mungkin belum mendengar karena laporannya saat itu dianggap tidak penting ya hal-hal seperti itu, karena yang paling penting adalah berhasil dalam misi, kemudian membawa bukti, dan bukti yang paling menggembirakan baginya adalah upeti seorang wanita atau dua orang wanita itu. Nah, di sini ini akhirnya Lur, mungkin oleh sepasukan entah Kebu Anabrang atau Maisa Anabrang ya, atau mungkin orang lain yang berinisiatif menyembunyikan tabut ini gitu loh, dalam tanda kutip ya Lur ya. Nah,
karena dikisahkan ada orang pintar yang menyertai dalam ekspedisi Pamalayu itu loh, disebutkan dalam negara Kertagama itu adalah Siro Alakidewo yang akhirnya nanti dia menikahi darah jingga ya lur ya. Nah ini mungkin orang ini karena yang kita anggap cukup matang dalam spiritual adalah orang ini ya lur ya. Kalau Kebu Anabrang kayaknya enggak, karena Maisa Anabrang atau Kebu Anabrang ini dulu tewas di tangan Lembu Sora ya lur ya. Nah, setelah penemuan ini, maka semakin optimislah orang-orang di Majapahit untuk melakukan langkah-langkah penyatuan Nusantara ini, lur. Nah, karena itulah kemudian persiapan ini terasa genap gitu ya. Jadi secara pribadi Gajah Mada ini sudah mendapatkan pusaka, kemudian mendapatkan kekuatan spiritual, kemudian tinggal langkah yang harus dia tempuh mulai dari mana gitu ya. Dan yang terkisah di sini adalah penaklukan Pulau Dewata atau Bali loh. Pulau Bali ini ya, dan di sana dia akan ketemu dengan Kebu Iwa. Nah, bagaimana kisah pertempurannya dengan Kebu Iwa ini akan kita bahas di video mendatang loh. Tapi untuk sementara ini Gajah Mada sudah sangat siap untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka cita-citanya atau cita-cita menaklukkan Nusantara ini ya. Jadi nanti bagaimana dia mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa benar-benar terwujud ya. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi dalam satu kesatuan. Itu ya. Tanhana Dharma Mangrua. Tak ada dharma, tak ada kebaikan selain itu. Mangrua gitu bahasa ini Sanskerta ya, ya Sanskrit. Nah, kemudian Gajah Mada sendiri sudah mengucapkan sumpah palapa ya. Dalam arti sumpah palapa ini secara garis besar adalah dia akan menjauhi kenikmatan dunia sebelum cita-citanya ini tercapai gitu ya. Jadi bukan sekedar untuk tidak makan sari buah kelapa ya lur ya, tetapi ini adalah lebih besar dari itu. Bahkan dia mengorbankan kehidupan duniawinya sendiri dengan tidak menikah gitu loh. Jadi sampai saat akhir dia berhasil menyatukan Nusantara itu dia belum menikah. Apakah akhirnya nanti Gajah Mada ini menikah? Kita simak nanti di video yang selanjutnya lur. Teman-teman semua, sebenarnya di sini ini saya ingin melengkapi sedikit bahwa di Majapahit saat itu, pada saat Gajah Mada pada saat peristiwa Badander ya, bagaimana Gajah Mada membawa lari Prabu Jayanegara ini ke Badander, itu memang sangat rumit. Kenapa kita melompat ke sana ya? Karena saya rasa ada yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa di Majapahit saat itu pasukan istilahnya bergodo terbesar atau bergodo induk itu ada 3 jenis lur, yaitu pasukan Jolo Rananggono, kemudian ada pasukan Jolopati dan pasukan Joloyudo gitu loh. Dan pada saat kejadian itu memang semua masih serba ragu-ragu ya, apalagi salah satu kesatuan ini sudah dipengaruhi oleh Rangkuti gitu loh, yaitu Jolo Rananggono loh. Jadi pasukan perang, pasukan garis depan ini sudah dipengaruhi oleh Rangkuti waktu itu, sehingga dia dua kesatuan ini sangat ragu-ragu untuk mengambil peran di dalam pemberontakan ini gitu ya, mempunyai siapa Rangkuti atau Jayanegara. Lah disinilah peluang Gajah Mada yang berani mengambil resiko. Dia hanya beserta sepasukan kecil. Kalau dikisahkan hanya 7 atau 15 orang, tetapi dalam perkiraan saya lurah prajurit ini, bekel atau lurah prajurit ini memiliki sekitar antara 25 sampai 100 orang bawahan ya. Tapi yang jelas di bawah 100 gitu. Tapi kalau 7 orang kayaknya tidak cukup gitu loh, tidak cukup untuk membuat satu gebrakan melarikan Jayanegara ini gitu. Jadi kemungkinan lebih dari itu ya loh. Jadi ketika pasukan itu memang benar-benar tidak terlibat lah. Di mana kesatuan Gajah Mada ini berada?
ini adalah pasukan Bayangkari ya lur ya. Pasukan Bayangkari itu sebagaimana saya kisahkan di waktu yang lalu adalah pasukan pengawal raja. Jadi ini bukan satu kesatuan ya, tetapi hanya satu komponen ya, komponen yang diambil dari beberapa kesatuan itu. Orang-orang khususnya diambil dari beberapa kesatuan itu, kemudian diambil sebagai pas pamresnya waktu itu ya lur ya. Jadi Bayangkari itu hanya khusus mengawal raja. Dia tidak berkeliaran di luar keraton, tetapi hanya berada di sekitar keraton atau keluar keraton apabila raja juga keluar dari keraton. Nah teman-teman semua, di sini ini keberanian Gajah Mada mengambil resiko ini akhirnya menghasilkan satu akhir di mana sekarang ini Gajah Mada berada lur, di mana dia sudah siap ya, 100% siap untuk melakukan gerakan penyatuan Nusantara. Nah, kenapa sampai melebar sedemikian rupa? Ya, ini adalah sebuah logika dan benang merah ya, benang merah di mana Gajah Mada dikabarkan mukso. Dari mana dia bisa mukso? Tanpa adanya pawitra suci tadi itu lur, atau air suci itu tadi. Nggak ada. Jadi moksa itu hanya bisa didapat ketika seseorang itu berhasil meminum pawitra suci. Laku apapun di dalam Hindu itu tidak akan bisa ke sana kecuali dia berhasil meminum pawitra suci tadi. Gitu ya. Jadi air kehidupan tadi itu yang membuat seseorang memiliki panjang umur, minimal memiliki panjang umur dan kekal sampai dia sendiri menghendaki kematian. Jadi pawitra suci itu termasuk dulu terminum oleh Nabi Khidir ya, Balya bin Malkan, dan juga cukup banyak orang yang dikisahkan berhasil meminum itu. Tapi karena tidak ada riwayat dari kitab-kitab spiritual, maka jarang sekali orang tersebut diyakini gitu loh ya. Jadi yang paling diyakini adalah Nabi Khidir. Dan itu sebenarnya bukan satu-satunya loh. Seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya cukup banyak orang yang berhasil meminum itu, hanya saja mungkin ini tidak golongan pertama ya, tidak yang paling suci. Mungkin sudah istilahnya sudah tercampur dan lain sebagainya, sehingga ini terbagi menjadi beberapa golongan, sehingga kegaibannya itu pun bertingkat-tingkat juga. Itu ya lur ya. Jadi ini bukan sebuah bukan sebuah hal yang mustahil gitu loh. Muksonya Gajah Mada ini bisa terjadi. Dan ketika dia dalam kisah menyatukan Nusantara tanpa sebuah pusaka juga nggak mungkin. Jadi disinilah yang paling mungkin, maka itu kita kemukakan sebagai pelengkap dari kisah tentang Gajah Mada ini gitu loh. Nah gitu ya teman-teman, bagaimana penampakan Padang Karautan untuk pada masa sekarang yang kita perkirakan Padang Karautan itu, maka simaklah sampai tuntas, karena nanti di akhir video ini akan kita muat penampakan Padang Karautan untuk masa sekarang ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.